Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi dengan kami. Kali ini saya ingin membuat tutorial perbaikan sistem pengapian Honda Beat ya. Ya di sini sebenarnya kerusakannya sudah kompleks. Masalah pengapiannya awalnya CDI. Jadi kalau Honda Beat ini di starter, dia cetak-cetok. Awalnya akinya bagus. Jadi karena CDI-nya tidak bagus, cetak-cetok, maka dia membuat short ke aki hubungan singkat. Dan saat ini CDI sudah saya perbaikin. Ini teman-teman lihat ada kabel, teman-teman lihat ada kabel sambungan jumperan ini. Ya, ini CDI nya tidak saya ganti ya, ini saya perbaikin. Kalau beli cukup mahal, 200 ribuan ke atas kemungkinan. Ini bagus, aki rusak. Nah, jadi masalahnya kompleks. Kalau beli ya total semua mungkin menghabiskan uang 500 ribuan. Sementara kepala sudah pusing ya kan. Di masa sekarang mengeluarkan duit 500 ribu cukup berat. Lebih bagus saya membeli susu anak saya. Kali ini yang bermasalah akinya, aki 12 volt DC 3,5 Ah. Jadi sebelumnya pun saya tidak pernah memperbaikin aki ya. Jadi kita coba-coba saja. Jadi saya jarang atau hampir nggak pernah ke bengkel. Boring sepeda motor juga pun saya lakukan sendiri. Mari kita coba tes atau perbaikin ya. Ya di sini akan kita mengecek kan aki ini. Di sini selektor saya pindahkan ke volt DC. Baru kita tes. Di sini ada tegangan 10,10. Ya ada tegangannya. Nah, padahal di sini tertera dia itu 12 volt 3,5 ampere hours Ah. Nah, jadi saya tidak yakin seperti orang-orang di luar sana yang sering menyuntik-nyuntikkan cairan aki ya. Jadi untuk kasus aki ini tidak bisa. Jadi coba kita lihat selnya dengan cara kita potong. Jadi kalau ini dikatakan aki kering, sebenarnya tidak. Ini dimasukkan juga air aki ya. Coba kita potong untuk melihat selnya. Harus dipotong baru bisa melihat selnya. Ini teman-teman sudah kita buka ya menggunakan gergaji besi. Sudah kita buka. Ini dalamnya ada sel-selnya, nanti akan kita cek. Jadi coba kita tes ya, positif ke negatif, apakah ada arus atau tidak. Ya benar, tidak ada. Biasanya kalau ada arus yang mengalir itu akan ada percikan bunga api. Di sini kan tidak ada, arusnya tidak ada, tetapi tegangannya ada. Coba kita tes satu persatu. Kita tes teman-teman. Di sini ada 6 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu lubang ini, satu sel ini 2 volt. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 12 volt DC ya. Jadi coba kita tes
Sini, dari sini kemari ya ada arus, kemari ada arus, kemari nggak ada, kemari nggak ada, kemari nggak ada. Di sini kemari ada arus, kemari nggak ada, kemari nggak ada, kemari nggak ada, kemari nggak ada. Berarti ada sambungan yang lepas. Kita cek ya, jadi bisa teman-teman perhatikan di sini sambungannya terlepas, di sini juga, di sini juga, di sini juga. Nah, inilah yang membuat aki ini tidak menyala tadi, tidak ada arus. Jadi hubungan antar sel itu terlepas. Coba kita sambung, nanti akan kita panaskan solder ya. Oke teman-teman, sebelum kita sambung kita amplas dulu kepalanya supaya bisa kita solder, karena kalau tidak ketemu timahnya maka solder tidak akan menyatu. Coba kita mulai menyoldernya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah kelihatan ya penampakannya. Di sini sudah saya tambal, saya benam pakai timah dan menggunakan solder ini. Jadi nanti untuk memperkuatnya, nanti di tengah-tengahnya ini, tengah-tengahnya ini akan kita tambah kabel ya, supaya memperkuat joinan antara sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6. Mari menjoinnya, ini kabel harus kita isi timah ya teman-teman, supaya lebih padat. Kita padatkan dengan menggunakan kabel tadi teman-teman. Di tengahnya itu sebagai penjoinan. Teman-teman, beginilah tampakannya yang sudah kita join ya antar sel tadi. Jadi kita akan mengecek arusnya. Ada kita balik. Ya.
ada sini ada. Kemudian kita cek voltasenya. Alhamdulillah 12,4 volt DC. Yang tadi sebelum kita lakukan perbaikan sekitar 10 volt DC ya, atau 9 volt DC. Maka alhamdulillah aki ini sudah berhasil kita selamatkan. Berikutnya kita akan melakukan penutupan covernya. Jadi untuk memasang tutup ini teman-teman, saya menggunakan lem Dexton agar lebih cepat kering dan kuat ya. Mari kita campurkan. Dengan perbandingan lem ini pada epoksi dan hardennya 1:1 ya teman-teman ya. Teman-teman, apabila sudah merata lemnya, bisa kita tutup ya, tutupnya. Ya seperti ini teman-teman. Kita press sebentar. Teman-teman, ini sudah kita lem merata, jadi kita menunggu pengeringan sebelum kita racik air akinya ya. Jadi tutorial ini sampai komplit dan lengkap, tonton sampai habis, tunggu kering. Oke teman-teman, ini kita sambung lagi. Kemungkinan ini sudah kering dan kita racik air akinya ya. Ini kebetulan malam hujan, jadi saya hajar aja. Ini sudah kering. Kita akan masukkan air akinya. Teman-teman, ini racikannya. Ini ada zur air aki merah, dan ini yang putih, yang bening ya, yang strip biru. Jadi kalau kita menggunakan murni zur merah ini, tingkat keasamannya sangat tinggi. Jadi sebaiknya kita campur. Perbandingannya 1:1. Ini 1, ini 1. Kita aduk teman-teman. Kemudian kita sediakan speed atau takaran air ya. Ini kita ambil 15 sampai 20 cc ya. Jadi jangan kebanyakan. Jadi ini kita ambil 15 cc saja.
Oke teman-teman, sudah selesai, kita tutup lagi. Jadi tipe aki saya ini yang memiliki tutup, ada yang tipe yang mati ya, itu yang main sunti atau main bor. Oke teman-teman, sudah kita lakukan penutupan. Jadi seperti kasus aki saya ini tidak bisa dengan hanya menyuntikkan air aki saja apabila rusak. Jadi cara mengetahuinya apabila di shortkan tidak memiliki arus, berarti selnya yang bermasalah. Akan kita tes ya. Baiklah teman-teman, ini sudah di penghujung video ya. Ini akan langsung kita pasang, kita tes. Mudah-mudahan kasih Allah. Kita kencangkan bautnya. Ya, sudah terpasang. Kita ambil kunci kontak. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, berhasil. Saya matikan. Jadi kerusakan sepeda motor saya ini seperti yang saya jelaskan tadi. Ini CDI dan ini aki. Buat saja CDI harganya 250.000, aki 250.000. Dengan hanya bermodal 30.000 saya bisa saving 470.000. Jadi alhamdulillah saya bisa beli susu anak saya 2 kotak. Kalau di total 500.000, harusnya saya mengeluarkan uang. Ini saya bisa beli susu untuk anak saya 500.000. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.